Soal nomor 7 ini masih tentang vektor, materi kelas 10. Diketahui vektor U isinya 2 min 3Z, vektor V, X min 2, dan seterusnya. Nah, ini yang paling penting. Katanya 2U dikurangi 3V sama dengan min Z. Ini vektor ya. Vektor. Kita suruh nyari XYZ yang ada di dalam sini. Nah, kita tulis 2U berarti U-nya kita kali 2 semua langsung. Jadi 4 min 6 dan 2Z. Kemudian 3V, V-nya kita kali 3 semua jadi 3X min 6. Ini kita kali 3 juga 15. Hasilnya disama dengan min Z ya. Minnya ini nggak usah apa-apa, kita kasih min semua ya. Jadi 4 min Y, kemudian 3 gitu. Kita dapat persamaan, kita pakai yang atas loop. Jadi gitu persamaan pertama 4 min 3X sama dengan 4. Nah, min 3X berarti pindah luas 4 yang depan ini jadi 0, X-nya ya 0 gitu kan. Nah, yang tengah kita lihat ya, min 6, min lagi jadi plus 6, sama dengan min Y, ya min 6 tambah 6 juga 0, berarti Y-nya juga sama dengan 0. Kemudian terakhir kita pakai yang bawah tuh, 2Z, dikurangi 15 sama dengan 3, 2Z sama dengan 3 tambah 15, 18. Berarti setnya 18 bagi 2 jadi 9 gitu. Berikutnya soal nomor 8. Ini diketahui vektor U. Nah, saya itu nggak suka kalau yang hurufnya IJK. Jadi saya sukanya pakai yang baris 4I berarti 4, 3J berarti 3, K itu berarti 1 ya. Itu vektor U. Kemudian vektor V isinya 2, 1, 1. Nah, intinya seperti ini. Ini kan proyeksi ortogonal vektor U ke V. Nah, proyeksi ortogonal itu sama aja proyeksi vektor atau nama lainnya. Rumusnya gini, karena ini dari U ke V, jadi kalau dibalik itu juga beda. Rumusnya adalah U dikali dengan V dibagi V kuadrat kali V gitu. Ya, proyeksi itu bayangan ya. Bayangannya U ke V ya U itu sendiri sebenarnya, makanya V kali V ini kan sebenarnya bisa dicoret kan gitu. Cuma di sini dalam bentuk vektor. Nah, yaudah kita kaliin aja ya. Proyeksi U-nya kita tulis lagi biar gampang, 4, 3, 1 dikali dengan 211. Nah, V kuadrat itu gimana ngitungnya ya, ini kamu kuadratin aja, 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu V kuadrat dikali vektor V. Nah, vektor V nya ini yang mau kita kali, kita pisahin ya dalam bentuk baris aja, jadi 211 ini. Nah, cara ngitungnya gini, kalau perkalian vektor kamu kalikan yang bersesuaian terus ditambah, jadi 4 kali 2 8 ditambah 3 ya, tambah 1 dibagi ini 4 tambah 1 tambah 1 dikali 2 1 1. 8 tambah 3 tambah 1 12, ini 6 ya, jadi 2 2 1 1. Nah, siapa yang dikali 2? Semuanya, jadi 4 2 2 yaitu. Nah, di ABC-an bentuknya IJK lagi nih. Ya udah kita kasih huruf IJK, jadi 4I plus 2J plus 2K yaitu yang C ya. Nomor 9 ini tentang persamaan trigonometri sederhana. Nah, kalau jawabannya hanya ABCD cuma satu kayak gini, itu mending nembak aja ya. Nah, di situ kan persamaannya tangan setengah X, hasilnya min akar 3. Nah, berapa nilai X-nya? Ya kita masukin ke A misalkan. Kan jadinya tangan setengahnya 10 itu 60. Nah, ini nggak mungkin min, ya jadi salah. Yang B, tangan setengahnya 150 itu 75. Ini juga kuadran 1, jadi nggak mungkin nilainya minus. Nah, ini kan yang diminta yang minus hasilnya. Yang C kan jadinya tangan 90, ini juga masih kuadran 1, nggak mungkin minus. Yang D tangan 120. Nah, ini cara ngitungnya ya, kita hitung 120 itu kuadran 2. Kalau kuadran 2 nilai tangannya itu negatif, jadi hasilnya min. Ada kemungkinan benar.
Kemudian kita cari dengan selisih 180. Kalau dengan 180 itu kan selisihnya 60, jadi sama aja tangan 60. Tangan 60 itu hasilnya akar 3 ya. Jadi jawaban yang benar ya D gitu ya. Coba-coba aja X-nya diganti dengan yang ada di pilihan ganda. Kalau hasilnya sesuai berarti itu jawabannya. Oke, kita ke soal nomor 10. Di sini ada persamaan trigonometri lagi, cuma bentuknya agak rumit. Nah, kita lihat. Himpunan penyelesaian dari cos 3x plus 30 derajat sama dengan setengah akar 2. Untuk interval 0 sampai 180 derajat, maka jawabannya yang sesuai yang mana aja. Oke, saya kasih clue-nya ya. Jadi kalau kita tulis dulu soalnya. Oke. Kata kuncinya nih yang nempel sama X ini. Jadi satu putaran trigonometri itu kan 360. Kamu bagi dengan yang nempel sama X ini 3. Hasilnya 120. Ini kata kuncinya. Artinya apa? Kita lihat jawabannya. Ini kan 5. Kamu tambah dengan 120. Harusnya 125. Berarti di sini harusnya ada jawaban 125. Di A ini kan nggak ada, berarti ini salah. Di B ini ada nggak? Ada nih 125. Ya. Di C 5 nih 125 nggak ada juga, ini salah. Yang D ini ada 5, harusnya ada 125. Nah, kemudian yang kedua ini ada 35. 35 kita tambah juga dengan ini 120. Nah, sini 195. Ada nggak di sini? Ada, kemungkinan benar. Nah, yang E, nah ini kan pasti salah juga ya. Oke, selanjutnya ini tinggal B sama D ya. Nah, kamu pilihlah yang jadi pembeda. B sama D ini nggak ada B-nya nggak ada 35-nya. Maka 35 ini kita coba masukin ke soal, bener nggak hasilnya ya. Soalnya kan tadi cos 3x ya. Jadi kita ganti 3 kali 35 tambah 30. Sama aja cos 3 kali 35 tuh 105 tambah 130 jadi 135. Ini ya. Nah, ini kan sama aja cos 45. Ya, hasilnya setengah akar 2 benar. Nah, dan ini bentar cos 135. Nah, ini kan kuadran 2. Nilai cosnya itu negatif karena yang positif itu sins ya. Lalu sin plus cos. Nah, ini harusnya minus setengah akar 2. Tapi di soal setengah akar 2 ya. Berarti salah ya. Nah, berarti yang D salah sehingga jawabannya yang B gitu. Jadi walaupun dimasukin hasilnya setengah akar 2 cuma negatif. Beda tetap sama yang di soal ya. Itu kamu mesti jeli dalam memasukkannya. Oke, nomor 11. Nah, ini kan diprediksi bilangnya kayak gini. Ada A plus B sama dengan sesuatu ya. Kemudian ada salah satu cos A sin B yang ditekan yang lain gitu. Ini gampang banget ya. Caranya yang ditanyakan itu ya tinggal ini kamu kasih sin ya. Jadi sin 60 dikurangi dengan ini 2/3. Gitu aja. Sin 60 kan setengah akar 3 dikurangi 2/3 ya. Kita hitung akar 3 nya kita taruh belakang, jadi depannya itu setengah kurangi 2 ya. Saya penyebut yang ini 4/2, jadi min 3/2 akar 3 gitu. Kita coba yang kedua juga sama nih. Caranya sama ya. Diketahui juga A plus B nya 30 nih. Kita suruh nyari yang lain juga sama. Jadi kita kasih sin ya. Jadi sin 30 dikurangi dengan yang diketahui min 1. 30 itu setengah, min ketemu min jadi plus 1. Setengah tambah 1 ya 3/2 gitu. Jawabannya yang C. Gitu, jawab soal nomor 11.